Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa dari saham sektor konsumer. Yang pertama ICBP, kedua INDF, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, dan kedelapan ULTJ. Langsung saja ke saham pertama, ada ICBP yang di hari Kamis kemarin ditutup menguat tipis 0,28% ke harga 8.700. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ICBP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ICBP cukup bagus karena selalu bertahan di atas 8.600 dan juga ICBP mempertahankan support trend uptrend-nya. Ya, memang kondisi minornya dia konsolidasi mengarah ke downtrend karena masih di dalam downtrend channelnya. Nah, konfirmasinya memang 9.000. Kalau dia break potensi besar uptrend ya. Semoga Januari momentumnya untuk consumer uptrend dan targetnya 9.800 sampai 10.000 dan target akhir tahun juga nggak mampu tercapai 10.600 yang saya pikir bisa ke sana kalau saham consumer uptrend ternyata memang nggak atau belum saatnya ya. Kalau dilihat ini kan ada indikasi juga important head and shoulder ya. Nah, coba kalau dilihat dari weekly-nya juga bagus ya. Tinggal nunggu break sebenarnya nih. 9.000 udah potensi ke atas, target masih sama 10.600. Semoga dalam waktu dekat bisa sebulan atau 2 bulan ya. Monthly-nya gimana? Monthly-nya juga bagus. 2 bulan koreksi dengan volume kecil dan membentuk candle doji, dan candle doji-nya di dalam candle bulan sebelumnya ya. Ini bisa inside bar, tinggal memang nunggu break aja nih. Kalau Januari bisa confirm breakout udah uptrend. Confirm breakout 9.000. Jadi seperti itu untuk ICBP. Kalaupun yang mau coba beli untuk disimpan jangka panjang juga nggak masalah, atau setahun ke depan juga potensi bisa profit dari harga sekarang. Tapi disclaimer on ya. Ya, yang penting kalau dia ternyata di luar skenario dan turun ke 8.000 ya tetap hot, dan kalau ada dana tambah aja nanti di 8.000. Jadi jangan setiap turun 2% udah ditambah, turun 2% upwards down. Gak usah, tunggu aja di 8.000. Kalau dia ke bawah situ baru tambah. Jadi seperti itu, atau atur aja bagaimana strategi Bapak Ibu. Yang penting jangan cuma turun 2%, 3% sudah di upwards down. Minimal 7% kalau saya. 7% bisa upwards down. Atau 10% turun upwards down. Bisa seperti itu ya. Tapi kalau untuk ICBP ini 7% udah bisa upwards down menurut saya ya. Atur aja bagaimana strategi Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya. Untuk ICBP juga masih murah, masih di bawah harga wajarnya. Ya, ini kan terlihat nih. ICBP itu area konsolidasinya ini nih. Dia berapa kali coba? 1 Maret, kemudian coba lagi Oktober gagal breakout, kemudian coba lagi November gagal breakout. Ya, lihat Januari kalau dia mampu break berarti dia juga breakout dari trend line downtrendnya ini ya. Ya, potensinya targetnya naik bahkan bisa ke 10.600. itu memang target saya 10.600 kalau dia confirm breakout 9.000. Ini kan dia juga di area golden ratio-nya 0,618. Jadi tinggal nunggu memang breakout 9.000, ada peluang up trend untuk ICBP semoga Januari atau Februari. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham kedua, ada INDF yang di hari Kamis kemarin ditutup terkoreksi 1,17% ke harga 6.325. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang terlihat INDF itu didistribusi oleh broker asing CSBK dan AK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INDF masih konsolidasi di range yang cukup sempit karena naik turunnya dari support ke resisten minornya itu cuman 100 poin. Jadi cuman 1,5%, karena support minornya di 6.300 dan resistennya 6.400, dan juga itu sudah 2 minggu dicoba breakout namun gagal ya. Memang kalau dilihat INDF itu lagi konsolidasi di range harga supportnya 6.300, resistennya 6.600.
Ini kan dia berapa kali coba dan itu ada indikasi double top, tapi enggak ya, karena dia udah konsolidasi ini. Ya tetap bahaya kalau dia jebol 6.300, itu peluang besar ke 6.100 sampai 6.000. Kalau mau bagus memang minggu depan INDF harus naik ke atas 6.400 minimal, karena dia akan bergerak di atas EMA 200-nya yang bisa diindikasi untuk arahnya trend. Tapi konfirmasi untuk uptrend harus breakout 6.600-nya ini. Kalau dia break udah peluang trend. Targetnya kemana? Targetnya 6.800 dan enggak ya, bukan 6.600. Untuk uptrendnya itu INDF harus breakout 6.800. Kalau dia confirm breakout 6.800, INDF mengakhiri masa konsolidasi panjangnya yang terbentuk dari Februari 2021. Ini dia konsol kan, tapi makin naik nih low-nya. Sebenarnya tinggal memang nunggu break 6.800 akan uptrend. Kalau Bapak Ibu mau coba beli, coba aja beli. Yang penting kalau mau trading pakai cut loss kalau dia tutup di bawah 6.200. Udah cut loss aja di 6180 atau 6170, cut loss dulu, nanti buyback di 6000. Kalau Bapak Ibu tetap hot sampai bawah, kalau sistemnya saya akan cut loss kalau memang benar-benar jebol 6000, ya boleh juga. Kalau seperti itu risk rewardnya hampir sama ya. Target naiknya 7,69%, cut lossnya ya lumayan juga nih, 6% aja, hampir 1:1. Tapi bagusnya memang kalau dia confirm breakout 6.800 langsung akan uptrend. Targetnya 7.400 bahkan bisa ke 8.000. Jadi kalaupun mau di swing trade juga nggak masalah INDF, karena masih di bawah harga wajarnya, masih murah dan dia juga masih konsolidasi. Kuncinya jangan jebol 6.000. Harusnya semoga minggu ini Januari bisa uptrend saham-saham consumer. Ya kalau dilihat INDF nih grup Indofood menarik nih, tinggal nunggu breakout aja. Resisten konsolidasinya udah bisa berpotensi besar uptrend. Jadi seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham ketiga, ada UNPR yang di hari Kamis kemarin ditutup terkoreksi 0,24% ke harga 4.110. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNPR itu sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNPR terus turun dan terus membentuk higher low dan lower low. Ya, memang kalau dilihat ya ini bisa aja lagi konsolidasi. Cuman cek dulu untuk weekly-nya juga makin kecil ya. Berarti penurunannya juga makin terbatas. Tapi kalau dilihat dari bulanannya, monthly-nya, dia membentuk candle opening star ya. Kebalikan dari morning star. Jadi untuk membatalkan pola ini ya, bulan Januari UNPR harus hijau. Minimal tutup akhir bulan ya di 4.400 dan bagusnya lagi kalau bisa tutup di atas 4.800. Kalau dilihat ini kan dia lagi konsolidasi kalau secara bulanan ya, cuman kan noise-nya lebih besar nih kalau bulanan. Ya kalau Bapak Ibu pakai support resisten ya memang support ideal untuk dia bertahan itu 3.800. Jebol itu berarti downtrend. Tapi kalau dilihat UNPR kan 2 bulan koreksi dengan volume makin kecil. Ya memang Januari itu menjadi kuncinya lagi kalau dia membentuk candle hijau dan bagusnya bisa tutup di atas 4.800. Jadi seperti itu ya untuk UNPR. Kalau dilihat daily-nya ya UNPR terus gagal dan terus membentuk higher low atau pola dead cat bond. Ini kan terlihat dia setelah naik sampai 5.400 turun, pola dead cat bond uji 4.800 gagal, turun lagi, uji 4.400 gagal, turun lagi, uji 4.200 gagal. Nah, kalau dia turun ke 3.800 ini rawan. Kalau dia mantul ke 4.000 dan turun lagi ya udah berarti lanjut downtrend. Mending out aja, kecuali Bapak Ibu siap perugi waktu lebih lama. Tapi nggak masalah kan, UNPR juga sahamnya bisa dibilang masih murah dan di bawah harga wajarnya, cuman perlu kesabaran kalau UNPR. Kalau Bapak Ibu yang nggak sabaran ya hindari, lebih baik cut loss, pilih ke saham lain ya, bisa aja ketutup. Kalau masih 5-10% cut loss itu masih bisa ditutup dari saham yang lain. Jadi seperti itu ya. Untuk UNPR langsung saja ke saham keempat, ada MSP yang di hari Kamis kemarin ditutup terkoreksi 0,25%
0,51% ke harga 965. Kalau dilihat transaksi asing, HMSP itu di net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, HMSP sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, HMSP kurang menarik juga karena terus membentuk pola dead cat bone. Dia mantul sebentar, turun lagi, dan memang kuncinya 950. Kalau jebol mending jual, berarti berpotensi besar lanjut downtrend dan turun lebih dalam. Kalaupun mau beli di harga sekarang, ya paling cut loss-nya sekitar 3%. Cut loss saja kalau dia tutup di bawah 950. Target profit mana? 1000 sampai 1050. Karena dia akan mematahkan trend line downtrendnya ini kalau sudah breakout dari 1000 ya. Kalau saya targetkan 1000 aja. 1050 dia break ini udah ada peluang sampai 1200 ya. Itu aja dulu target terdekat, nggak usah targetnya muluk-muluk tinggi. Jadi kalau udah dapat di 1050 atau beli dari bawah ini, ya jaga-jaga aja. Kalau dia sudah gagal melewati resisten selanjutnya, mending profit taking. Apalagi kalau candle merah setelah mencoba breakout, besoknya candle merah di area resisten, ya udah mending profit taking daripada ditahan berharap profit besar, malah bisa jadi cut loss ataupun loss. Jadi seperti itu. Untuk HMSP kurang menarik, kalau consumer mending grup Indofood. Jadi seperti itu. Untuk HMSP langsung saja ke saham kelima, ada GGRM yang di hari Kamis kemarin ditutup terkoreksi 0,16% ke harga 30.600. Kalau dilihat dari transaksi asing, dia di net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ini RX Mercury Sekuritas akumulasi ya. Terlihat 2200 yang jual tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, GGRM memang sudah di harga murahnya juga. Dia ini lagi konsolidasi. Supportnya itu 30.000. Kalau jebol itu cut loss ya. Kalaupun mau nekat beli, ya cut loss-nya paling 3%. Cut loss-nya bisa di 29.700 sampai 29.600 ya. Dan target profitnya ke 32.000. Ya, dan untuk konfirmasi uptrend itu 35.000. Tahu ini aja dulu ya, 34.000. Kalau dia sudah break 34.000 itu peluang untuk uptrend. Jadi seperti itu. Untuk GGRM apakah menarik? Kalau dilihat MACD-nya juga mulai akan membentuk golden cross, barca di bawah 0 makin tipis, dan ini sepertinya volume itu ya, volume ini akumulasi nih tadi, jadinya besar sama asing nih, dan terlihat volumenya besar walaupun candle merah karena gap up. Nah, opennya di atas dan tutupannya di bawah, tapi ya cukup menarik lah ya. Ini ada bullish divergence sepertinya, hampir ya. Tapi konfirmasi untuk uptrend itu 34.000. Tapi kalau Bapak Ibu nekat beli berharap dia ke 34.000 aja atau 32.000, ya bisa aja tinggal cut loss kalau GGRM turun dari 30.000. Berarti dia lanjut downtrend. Jadi seperti itu. Untuk GGRM langsung saja ke saham ke-6, ada Mayor yang di hari Kamis kemarin ditutup terkoreksi 2,39% ke harga 2040. Kalau dilihat dari bid offernya tipis. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy nilainya juga cukup signifikan nih. Apakah mulai dikumpulin? Kalau dilihat dari broker summary-nya, Mayor masih didistribusi ya oleh Indo Premier, ditampung oleh Kajet yang cukup besar juga nih, 38.000, Becky 10.000. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mayor gagal melewati 2100. Apakah ini pola dead cat bone? Kemungkinan belum, dan juga bisa aja nih satu candle lagi merah, terus hari Selasa candlenya hijau, dan Mayor ini malah konsolidasi. Jadi kalau mau beli nawar aja. Besok kalau dikasih ke 2000 nih beli, tinggal cut loss kalau dia ditutup di bawah 2000, bisa seperti itu ya. Kalau dia konsolidasi nih lumayan, dapat di 2000 bisa jual di 2080. Jadi dapat 4% kan, lumayan. 3-4% seminggu kemungkinan dapat kalau memang Mayor mau konsolidasi ya. Tapi disclaimer on, bisa aja nggak sesuai dengan apa yang saya omongin. Tapi ya seperti itu, kemungkinan bisa untuk kalau dia konsolidasi. Dan kalau mau memang lanjut uptrend harus breakout dulu 2200-nya ini. Kalau dia break 2200, ada peluang untuk kembali balik arah menjadi uptrend. Jadi seperti itu. MACD-nya juga sudah membentuk golden cross mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Jadi seperti itu. Untuk Mayor langsung saja ke saham ke-7, ada Aisyah yang di hari Kamis kemarin ditutup di harga 192 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Aisyah didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Aisyah membentuk candle doji dan di support 190, ya ini kesempatan
kesempatan kalau Bapak Ibu yang mau beli, yang kemarin ketinggalan atau yang belum beli ya tinggal cut loss. Kalau AISA tutupannya di bawah 190, targetnya kemana? Targetnya ke 200 dulu. Kalau bisa tutup di atas 200 tetap hot aja ya. Target selanjutnya 210 sampai 220 karena naik turunnya AISA ini dari support ke resisten itu 10 poin. Jadi lumayan lah, dapat lah mungkin 3-4%, tapi belinya di support. Beli aja support, kalau dijebol support cut loss. Udah seperti itu ya. Untuk AISA juga menarik nih, candle doji bisa aja hari Senin malah rebound. Kalau ISG hijau pekat ya bisa break 6.600 sampai 6.700, itu peluang saham-saham bisa rebound yang cukup tinggi. Jadi seperti itu. Untuk AISA langsung saja ke saham terakhir, ada WLTJ yang di hari Kamis kemarin ditutup menguat 0,31% ke harga 1.570. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya ULTJ sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ULTJ hampir saja menembus 1.600-nya di hari Kamis namun gagal, tapi volume meningkat. Ya ini menarik, memang candlenya seperti itu ya karakternya, dan juga bid offernya tipis. Nih kalau Bapak Ibu yang mau simpan untuk 6 sampai setahun ke depan ya bagus. Harga sekarang juga masih murah dan peluangnya bisa uptrend. Kalau saham-saham consumer uptrend, dia juga uptrend dan targetnya bisa aja dia breakout lagi 1.700. Jadi seperti itu. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk dan volume makin meningkat, dan juga ULTJ terus membentuk lower high dan higher high. Tinggal nunggu minggu depan kalau bisa comping breakout 1.600, itu peluang besar ke 1.700 dan supportnya itu 1.500. Tinggal kalau Bapak Ibu mau beli di harga sekarang itu cut loss kalau dia ditutup di bawah 1.500. Targetnya kemana? Targetnya langsung tarik aja 1.700 dan sampai 1.800. Jadi seperti itu. Untuk WLTJ cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Tapi mungkin seminggu 1-2 kali aja. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, bagaimana cara menganalisa chart time frame yang lebih kecil, bagaimana screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, dan yang paling penting bagaimana tahu di mana titik entry dan exit saat beli saham untuk scalping, dan juga menganalisa bandarmologi end of day, dan juga bagaimana mencari saham ARA dan ARB Hunter. Kalau berminat bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader atau DM aja Instagram Borneo Trader. Jadi tetap semangat, semoga bisa terus cuan.